kebajikan. Semoga kita semua sehat dan hatinya gembira. Oh. Ini baru nih. Yang saya hormati Pak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Anggaran. Pak Sudarto nggak ada ya? Sudarto nggak ada ya? Mana dia? Hah? Pak Sudarto lagi nggak ada. Pak Sekjen, Pak Heru Pambudi, para pejabat eselon 1 dan 2 beserta seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, dan yang paling spesial teman-teman finalis Cerdas Cermat APBN 2025 dari SMA, SMAK, MA, SMA, SMAK, MA atau apa? Apa? Madrasah, oh, ada juga ya. Sederajat yang hadir di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Ini nggak disiarkan kan? Kenapa disiarkan? Kalau disiarkan saya nggak bisa ngomong sembarangan. Yang nyiarin siapa? Kita. Oh, ini live. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk kumpul pada siang hari ini. Di sini kita mau ngomongin satu hal yang kelihatannya kaku, tapi sebenarnya sangat hidup, yaitu uang kita, uang pemerintah, pengelolaan uang pemerintah yang disebut APBN ya. Biasanya anak SMA kalau ngumpul di aula itu pasti buat pensi, kelas meeting, atau nonton band. Sekarang nonton stand up komedian aja. Tapi ada disiarin jadi nggak bisa bebas ngomongnya. Hari ini beda. Kita kumpul di aula cuma buat adu cepat dan adu cerdas soal APBN. Ini level yang keren yang menurut saya hanya dimiliki generasi yang bukan cuma jago scrolling, tapi juga mikir soal keuangan negara. Saya ucapkan selamat kepada 4 finalis dan dengan juara yang sudah kita ketahui tadi, dari Man Insan Cendekia Kota Batam, juara 1 tadi ya. SMAK Penabur Jakarta juara 2-nya, MAN 2 Samarinda juara 3, dan SMAN 1 Bau-Bau yang juara 4 tadi. Semuanya hebat dan sangat pantas berada di panggung final nasional hari ini. Sebenarnya saya belum tahu hebat apa enggak. Yang ngetes kan siapa? Pak Sekjen, teman-teman itu ya. Siapa yang ngetes dari kita? Pak Arif mana? Dia nggak tahu banyak APBN. Ilmu fiskal dia segini. Tapi yang lain segini sih, dia jago. Jago juga sih. Saya nggak tahu apa yang ditanyain tadi di dalam cerdas cermat tadi, saya nggak tahu. Tapi saya anggap sudah cukup lengkap lah, sudah cukup detail. Tapi saya pengen ngetes juga. Juara 1 mana? Coba yang juara 1. Nggak apa-apa, di sana di bawah ini dikasih aja, dikasih mic-nya. Di tengah situ dikasih mic. Kasihan dia jalan sini jauh, capek. Alat ukur yang paling pas untuk melihat suatu yang paling gampang untuk menentukan APBN saya sustainable apa enggak, apa yang dipakai? Pertumbuhan ekonomi? Salah. Temennya? Ayo, saya kasih waktu 5 detik deh untuk diskusi. Postur APBN. Apa? Postur APBN. Salah. Sebelahnya? Nggak bisa. Ayo tebak aja, salah nggak apa-apa, nggak didenda kok. Anggaran. Anggaran kan APBN-nya. Salah. Berarti pertanyaan yang paling inti dari itu nggak terjawab. Berarti Pak Arif nggak ngajarin dengan benar nih Pak Arif.
Gimana sih? Oke, gila satu silakan duduk. Kita kasih kesempatan. Oke, silakan duduk, terima kasih. Ini bukan berarti Anda jelek ya. Yang ngajarin aja nggak becus tuh Pak Arif tuh. Juara 2, berdiri. Coba pertanyaan yang sama, jawabnya apa? Coba apa? Pertanyaan sama. Kalau di APBN, kalau saya mau lihat APBN saya berkesinambungan apa enggak, yang mana yang saya lihat? Ayo, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, nggak didenda. Anda jangan takut, kita nggak ada yang tahu. Makanya saya nanya. Apa? Pembangunannya kayak proyek infrastrukturnya jalan atau enggak? Salah, sebelahnya. Hasil pelaksanaan di lapangan ya? Yang terjadi. Salah, sebelahnya. Melalui tingkat inflasinya perhitungannya? Salah. Oke, silakan duduk. Kalau juara 1, juara 2-nya nggak bisa, pasti 3, 4 juga nggak bisa ya? Kira-kira ya? Gimana kalau kita tanya pejabat Kementerian Keuangan? Kalau mereka nggak bisa jawab, kenaikan pangkatnya kita tunda. Coba Ibu Puspa, coba jawab Bu Puspa, apa yang saya lihat? Izin Pak, pertama primary balance-nya, kemudian pertumbuhannya Pak. Wah, dia pinter. Tapi nggak dapat tadi ya. Jadi kita lihat primary balance-nya utama, begitu positif, kita anggap anggarannya berkesinambungan, yang lain kita nggak peduli. Sebutnya itu kalau melihat. Tapi selama ini kita sering negatif terus kan, sekarang negatif terus kan. Jadi anggaran kita selama bertahun-tahun didesain untuk tidak berkesinambungan. Anda tahu nggak? Tahu nggak itu? Nggak tahu ya? Memang kita nggak becus. Tapi itu melihat keadaan ekonomi, kita perlu apa? Biasanya kalau primary surplusnya defisit, itu biasanya kita artinya membutuhkan untuk memberi dorongan ke ekonomi. Biasanya kalau ekonomi lagi susah, itu kita buat defisit. Tapi nggak boleh terus-terusan. Kebijakan yang bagus adalah pada satu saat primary surplusnya dibuat positif. Jadi kira-kira itu. Mau tanya lagi? Mau pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa ya? Sekarang kan saya mau nanya lagi nih. Orang sibuk kan nuduh pemerintah kebanyakan utang. Rasio utang ke PDB-nya hampir 40%. Defisitnya di atas 2% ke PDB lah anggarannya. Orang bilang Pak Jokowi ngutang terus, yang sekarang juga pasang ngutang juga. Pak SBY ngutang juga walaupun agak menurun pada waktu itu rasio ke PDB-nya. Kalau saya diprotes sama mahasiswa mempertanyakan kenapa utang kamu ke PDB sebesar itu artinya negara mau bangkrut kira-kira gitu. Jawabannya apa? Coba juara 1. Jawabannya apa? Jawab lagi. Dari tempat aja, berdiri aja di situ. Saya mau minta jawaban dari Anda yang bisa saya pakai mematahkan tuduhan para mahasiswa itu. Silakan. Saya berdiri, sambil berdiri aja. Baik Pak, terkait dengan rasio defisit dan juga dan juga rasio utang, yang mana utang itu sekitar 40% dari PDB dan tadi defisitnya di atas 2%, yang mana hal ini masih merupakan batas aman karena dalam rasio utang terhadap PDB yang direncanakan itu sekitar 3% dan juga untuk rasio utang terhadap PDB itu 60% maksimalnya. Kemudian utang yang diambil ini juga bisa sebagai salah satu langkah negara untuk melaksanakan kebijakan ekspansi fiskal yang mana supaya
membantu memutar roda perekonomian dan juga menjaga daya beli masyarakat. Udah. Ya 25% lah. Coba saya tanya yang ranking 4 deh sekarang. Siapa tadi dari bau-bau? Jawaban Anda apa? Biar saya kelihatan bagus gitu. Emang udah jelek, tapi gimana biar kelihatan masih bagus, masih bisa bertahan kalau ditanya orang? Kami rasa kami setuju dengan jawaban dari Man IC Kota Batam kalau tadi rasio maksimal utangnya masih di bawah angka yang tidak normal, yaitu hanya 40% dari yang seharusnya maksimal rasio utang hanya 60% dan defisitnya masih di angka, walaupun sudah mendekati 3%, masih di angka yang belum normal, belum melebihi batas, yaitu 3% dari PDB. Maka dari itu jika mahasiswa melakukan protes, kita bisa menjelaskan kalau hal ini kita belum melebihi batas walaupun utangnya negara itu sangat banyak. 25% juga. Kalau tanya Puspa, pasti Puspa tahu ya. Oh dia pegang itu lama ya. Kayaknya dia pegang itu lama. Coba saya tes. Bu Puspa tahu nggak? Saya mesti apa jawab? Ke mahasiswa biar saya nggak pusing. Bu Puspa yang jawab sekarang. Lu makanya jangan ngobrol terus lu. Dia ngobrol gimana sih? Nggak tahu. Ya udah. Yang ranking 3 dari mana tadi? Samarinda. Baik Pak Purbaya, kalau boleh kami melanjutkan jawaban dari teman-teman. Seperti yang pernah dibilang Pak Purbaya, kalau kondisi ekonomi kita ini lagi lesu, konsumsi masyarakat tuh lagi turun. Nah, sesuai dengan konsep belanja negara itu ada namanya balance budget over cycle, di mana anggaran kita tuh dalam jangka panjang secara rata-rata dirancang agar berimbang. Maksudnya gimana? Ketika kondisi ekonomi kita lagi lesu, maka kita pemerintah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan konsumsi dan menciptakan efek multiplier sehingga ekonomi kita naik dan bisa berjalan dan sektor-sektor vital kita itu dapat meningkat. Begitu Pak. Ketika kita sudah kaya, anggaran kita bisa melakukan kebijakan anggaran surplus untuk mengatasi kebijakan anggaran defisit yang kita lakukan di periode anggaran yang telah berlalu. Begitu Pak dari kami. Wah lebih bagus nih 50 deh, 50% kamu. Ada invention sedikit di situ. Jadi gini, ini semuanya bagus, semua jawabannya lebih bagus Pak daripada mahasiswa yang turun ke jalan ya. Nanti kalau kakak-kakak mahasiswa Anda turun ke jalan, Anda anjarin sedikit-sedikit tuh. Mungkin DPR juga. Direkam ya? Tadi kan nggak kedengeran. Jadi gini, ya, saya kan bisa pakai tadi. Oke, saya nggak mengganggu pakem-pakem yang ada di dalam negeri kan. 3% dari PDB defisitnya, 60% di bawah 60% dari PDB utangnya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, kalau kita lihat seluruh dunia, nggak ada yang seketat kita sekarang. Amerika 6% dari PDB utangnya tiap tahun, udah berapa tahun terakhir, utang ke PDB-nya hampir 60%, 100% lebih. Jepang mirip-mirip, rasio utang ke PDB-nya 275-250%. Jerman, negara yang dianggap paling prudent pun sama, mendekati 100% utang ke PDB-nya, semuanya sama. Italia 100%, wah semuanya lah. Malaysia, Thailand, Singapura semuanya di atas kita. Malaysia mungkin mendekati 60%. Thailand juga tinggi. Jadi kita di kawasan termasuk yang paling prudent. Itu satu. Yang kedua, saya bisa ajarin lagi begini. Acuan itu dipakai untuk apa sih? Dulu ada studi di ekonomi fiskal, yang saya nggak tahu ada studi ekonomi fiskal, nggak ada. Saya belajar economics, ada bagian fiskalnya.
Di situ sebetulnya kenapa sih perlu rasio-rasio itu? Itu untuk mengukur suatu negara bangkrut apa enggak. Acuan yang enggak ada. Ya dipakailah utang ke PDB ini PDB, tapi acuan suatu negara bangkrut apa enggak tuh enggak clear. Apakah kalau di atas 60% ke PDB, per PDB rasio utangnya negaranya bangkrut? Enggak, lihat tuh. Jepang, Amerika, Jerman, seperti itu semua kan. Negara sekeliling kita seperti itu. Jadi besaran-besaran itu dipakai oleh lembaga pemerintah untuk melihat kesinambungan suatu anggarannya, sebetulnya untuk mengukur suatu negara itu mau bayar utang atau mampu bayar utang, itu aja. Jadi walaupun utang kita besar, kalau kita mampu bayar utang ya udah peringkatnya tetap bagus. Kayak Amerika masih triple A kan, walaupun turun 1. Jerman juga masih triple A, rasionya seperti itu, besar-besar semuanya. Jadi ilmu fiskal itu angka-angka tadi diambil agak arbitrary. Kita nggak tahu kapan satu negara bangkrut dari ukuran-ukuran itu. Tapi untuk lembaga pemerintah atau yang mau ngasih pinjam ke kita atau yang mau beli surat utang kita adalah mereka pengen lihat kita mau bayar utang atau mampu bayar utang tidak. Itu aja utamanya. Jadi kalau saya misalnya rasio utang ke PDB-nya 40%, tapi besok saya bilang saya default, saya nggak mau bayar utang, selesai itu. Surat utang kita nggak laku. Walaupun kita bilang anggaran kita kredibel, orang nggak akan ada yang mau ngasih pinjam ke kita. Selesai. Dianggapnya kita nggak prudent, anggarannya nggak berkesinambungan dan lain-lain. Runtuh semua kepercayaan ke fiskal. Jadi yang kita mesti jaga itu, apakah saya bisa bayar utang atau saya mau bayar utang. Dua itu. Dan misalnya saya kepepet karena kondisi ekonomi memburuk, saya mesti ekspansi supaya ekonomi yang nggak hancur, terus defisitnya saya lebarkan di atas 3%, ya undang-undang mesti betul ya, kita mesti perpu kali. Tapi dari sisi praktek internasional ngaco apa enggak? Enggak juga. Suatu saat mungkin kita akan menghadapi keadaan itu nanti, kalau bukan sekarang ya, bukan zaman saya yang jelas. Kalau gua mah jago, ekonomi pasti bagus terus, naik terus. Nanti suatu saat kalau Anda udah jadi pemimpin yang anak SMA kan 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi lah jadi pemimpin juga sama di posisi saya ini, mungkin Anda menghadapi keadaan yang sama. Tadi counter cyclical yang dibilang tadi, counter cyclical policy mesti dijalankan. Kalau enggak ekonomi hancur. Jadi counter cyclical itu gimana? Ekonomi itu punya siklus bisnis, turun, naik. Itu kita tuh setiap 7 tahun sekali. Kalau lagi santai, kalau lagi pintar bisa 10 tahun. Normalnya 7 tahun, naik, naik. Pasti ada turunnya. Ini nggak pernah nggak kejadian, pasti kejadian. Nah waktu naik, kita boleh kurangin dorongan fiskal sedikit. Tapi waktu turun begini ke bawah, kalau fiskalnya kita perketat dan lain-lain, ini makin ke dalam, jatuhnya makin ke bawah. Hancur kita. Jadi fiskal, acuan-acuan fiskal itu tetap kita mesti memperhatikan keadaan ekonomi kita. Contoh yang paling gampang apa? 9798. Ada speculative attack, ekonomi melambat. Apa yang kita lakukan? Naikkan bunga sampai 72%. Ketatkan kebijakan fiskal. Semua program berhentiin. Kita sering nyalain IMF kan? Padahal bukan yang salah kita sendiri karena pengetahuan kita kurang. IMF masuk setelah kita berantakan. Tapi kalau untuk populis gue suka nyalain IMF. Wah IMF ngaco tuh. Padahal yang salah kita sendiri. Jadi waktu kita ini, kita rem lebih dalam. Akibatnya jatuh. Hampir negara kita bubar. Ekonomi mengalami kontraksi 13,1%, terdalam di kawasan. Padahal kita yang diserang terakhir. Ini gue ngomong untuk siapa ya? Untuk mahasiswa apa untuk depan nih? Bu Puspa, lo begini dikit lo ngerusak dulu. Enggak, untuk teman-teman ya.
Jadi ya, yang Anda pelajari fiskal ya, yang apalan pasti saya duga belajarnya banyak kan bacanya apalan karena fondasinya belum terlalu kuat, fondasi filosofinya ya. Kalau filosofi belajar sama dokter filosofi, main-main. Tapi ya, itu pelajaran yang mahal sekali buat kita. Tapi instrumennya macam-macam kan, bisa moneter, bisa fiskal. Yang jelas kita nggak perlambat ekonominya. Pernah nggak kita buktiin bahwa kebijakan yang bagus, fiskal yang bagus, tentunya dibantu moneter ya, menyelamatkan kita? Pernah. Di tahun 2009, 2008, 2009 itu ada orang bilang global financial meltdown yang dimulai di Amerika, itu menyebar ke seluruh negara di dunia. Hampir semua negara mengalami pertumbuhan negatif. Amerika negatif, Inggris, Eropa, Jerman, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, semuanya pertumbuhan ekonomi negatif. Tapi ekonomi kita tumbuh berapa? 4,6%. Di tengah hancurnya perekonomian dunia, kita masih tumbuh 4,6%. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Kita melakukan counter cyclical policy. Dari mana Anda tahu? Saya dulu tukang bisik-bisik, nggak dibayar, nggak apa-apalah. Think-tanknya SBY kita kasih masukan. Jadi fiskal pada waktu 2009 itu dilakukan ekspansi fiskal berlawanan dengan kontraksi fiskal pada waktu 1998. Fiskalnya, defisitnya didesain naik dari 1,1 sampai 1,5 ke 2,75. Ekspansi fiskalnya. Moneternya, bunganya diturunkan, uang digelontorkan ke sistem. Semacam kalau sekarang QE, quantitative easing. Tapi kita udah ngelakuin duluan. Cuman orang kita banyak yang nggak tahu. Karena mereka, apa kita bilang, mereka adalah eksekutor. Think tanknya di belakang jauh. Tapi itu menyelamatkan kita. Jadi kebijakan fiskal yang baik menyelamatkan kita tahun 2008, 2009. Mana lagi? 2015. Waktu itu Bank Sentral Amerika sedang naikin bunga, siklusnya naikin bunga ke atas. Kita awal tahun 2015 babak belur. Oh, inflasi tinggi, ekonomi melambat dan lain-lain. Fiskal kita ekspansif di atas kertas. Tapi karena pemerintahan baru tidak dijalankan dengan baik. Jadi mulai bulan Mei 2025 belanja infrastruktur dikebut habis-habisan. Waktu menterinya Pak Basuki. Kenapa saya tahu? Saya bisikin di sampingnya Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi. Nggak dibayar lagi, nggak apa-apalah. Tapi fun. Artinya apa? Fiskal, walaupun kelihatannya santai, tiap tahun ribut, dihajar di DPR, itu menentukan masa depan kita. Anda masih muda, masih SMA, masih tingkat SMA, yang madrasah juga udah mempelajari ini, itu suatu yang baik. Nanti siapa tahu ke depan orang-orang yang di sini pada lupa, Anda bisa ngajari mereka. Fiskal yang baik begini Pak, gitu. Jadi itu bisa menentukan masa depan kita. Tanpa kebijakan fiskal yang baik, kita nggak bisa jadi negara maju. Jadi untuk teman-teman dari SMA dan madrasah yang sudah ikut, artinya tadi 4.300 yang ikut ya. Yang ikut ini tuh 4.300 tim rupanya. Anda 4 tim terbaik dari 4.300. Ada juga sekolah luar negeri katanya ikut. Jadi Anda harus bangga dengan 4 besar ini. Berapa persen tuh? Saingan Anda berapa? Kalau 4 dibanding awalnya 1.000 kan kira-kira. Ini kompetisi yang tough. Saya pikir prestasi Anda amat membanggakan. Juga saya terima kasih untuk hal itu. Belajar terus ke depan. Jangan lupa kalau belajar ekonomi, belajar yang betul ya. Biar Anda bisa memperbaiki ekonomi kita ke depan.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembimbing. Ini suatu yang baik sekali, perlu dipertahankan ke depan. Ada hadiahnya nggak nih? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Doa. Hah? Kasih hadiah yang betul ya. Lu jangan pelit-pelit, lu udah jauh-jauh ke sini nggak dikasih apa-apa lagi. Hah? Sukuk. Berapa? Oh, nggak berani ngomong. Jangan kecil-kecil kasihnya. Ini kan 4.000. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi tahun depan ya. Jadi Bapak Ibu guru terima kasih. Ini merupakan edukasi yang penting untuk teman-teman di SMA maupun di madrasah. Mudah-mudahan ke depan nggak bosan untuk mendorong terus teman-teman ini untuk belajar lagi. Dan tiap tahun ini akan diulangi lagi kan? Tiap tahun, ini yang tahun ke-6 ya? Ke-7. Kok gaungnya kurang ya? Lu hadiahnya kecil sih lu. Nanti Pak Luki ya, lu gedein dikit. Ini kan edukasi ya. Mungkin itu dari saya perlu nanti dukungan ke depan dari teman-teman semua. Kan saya nggak hidup selamanya di sini kan. 10 tahun, 20 tahun lagi Anda yang memimpin di sini mungkin kuasain pengetahuan dengan baik, pelajari semaksimal mungkin dengan pikiran atau dengan harapan nanti tanamkan di diri Anda sendiri bahwa suatu saat Anda akan membantu negara ini menjadi negara maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih